Setiap tahun, jutaan orang memulai salah satu perjalanan spiritual paling penting dalam hidup mereka, haji. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, di luar gambaran spektakuler yang kita lihat, apa saja yang sebenarnya terlibat dalam operasi logistik dan spiritual yang luar biasa besar ini? Nah, hari ini kita akan mendapatkan akses khusus seolah-olah dari orang dalam dengan membedah buku panduan resmi dari negara dengan kontingen jemaah haji terbesar di dunia. Yuk kita buka lembar demi lembarnya. Sumber kita hari ini adalah buku Tuntunan Manasik Haji dan Umroh tahun 2024 dari Kementerian Agama RI. Ini bukan sekedar buku panduan biasa loh. Anggap saja ini semacam buku pedoman operasional, panduan dari orang dalam yang mengatur perjalanan bagi ratusan ribu jemaah setiap tahunnya. Dan untuk memahami betapa pentingnya buku panduan ini, kita harus bicara soal skala. Indonesia itu secara konsisten mengirimkan kontingen jemaah haji terbesar dari negara manapun di dunia. Coba bayangkan logistiknya. Mengatur pergerakan manusia sebanyak ini butuh perencanaan yang sangat-sangat teliti, dan buku inilah cetak birunya. Oke, kita akan telusuri perjalanan ini dalam beberapa tahap. Mulai dari persiapan yang ternyata dimulai dari rumah, lalu perjalanan fisik ke tanah suci. Kita akan lihat ritual-ritual inti yang jadi jantungnya ibadah haji. Bagaimana haji modern menjadi lebih inklusif, dan yang paling penting, apa sih artinya mencapai tujuan akhir, menjadi seorang haji mabrur. Bagian pertama dari buku panduan ini langsung menegaskan satu hal penting. Perjalanan haji itu tidak dimulai di bandara. Perjalanan ini dimulai jauh sebelumnya, di dalam hati dan rumah setiap jemaah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Buku panduan ini mendefinisikan haji sebagai ziarah ke Mekah. Ini bukan sekedar perjalanan liburan, melainkan rukun Islam yang kelima. Sebuah kewajiban yang harus ditunaikan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Ini adalah salah satu pilar fundamental dalam iman Islam. Nah, yang sangat menarik dari sini adalah betapa komprehensifnya persiapan itu. Buku panduan ini menekankan untuk menyelesaikan semua urusan duniawi, mulai dari utang sampai tanggung jawab pekerjaan. Ada juga penekanan yang kuat pada persiapan spiritual, seperti minta maaf dan restu, serta belajar ritual manasik. Ini benar-benar persiapan yang holistik, pikiran, tubuh, dan jiwa. Oke, setelah semua persiapan di rumah selesai, fase berikutnya dimulai. Ini adalah salah satu operasi logistik terbesar di dunia, memindahkan ratusan ribu orang melintasi benua. Proses yang kelihatannya rumit ini dipecah oleh buku panduan menjadi langkah-langkah yang sangat jelas. Semuanya dimulai di asrama haji embarkasi yang fungsinya seperti pusat komando terakhir. Disinilah cek kesehatan akhir dilakukan dan dokumen penting dibagikan. Dari titik ini semuanya adalah pergerakan yang terkoordinasi dengan sangat presisi menuju bandara dan akhirnya terbang ke Arab Saudi. Dan gambar-gambar ini dengan sangat baik mengilustrasikan momen-momen itu. Kita bisa lihat para jamaah seringkali sudah mengenakan pakaian ihram mereka, memulai perjalanan fisiknya. Ini adalah perpaduan antara birokrasi dan pengabdian yang mendalam. Semuanya berlangsung dalam skala yang masif. Tapi, sebelum tiba, ada sebuah transformasi kunci yang harus terjadi. Jamaah harus memasuki keadaan suci yang disebut ihram. Seperti yang dijelaskan di sini, ini lebih dari sekedar mengenakan 2 lembar kain putih sederhana bagi pria. Ini adalah sebuah kondisi spiritual, niat untuk masuk ke dalam kesucian, kesabaran dan penyerahan diri. Dalam keadaan ini, hal-hal duniawi seperti bertengkar, pakai parfum, bahkan potong kuku pun dilarang. Jadi poin krusialnya adalah momen transisi ini. Itu terjadi di sebuah batas geografis yang ditentukan yang disebut mikat. Bagi banyak jamaah Indonesia, pengumuman untuk berniat ihram itu datang dari pilot saat pesawat terbang di atas titik ini. Coba bayangkan, satu momen Anda adalah penumpang biasa, dan di momen berikutnya Anda telah memasuki keadaan suci. Sekarang kita tiba di jantung perjalanan haji. Buku panduan ini dengan sangat cermat menjelaskan serangkaian ritual mendalam yang dilakukan oleh para jemaah selama beberapa hari. Setibanya di Mekah, ritual pertama yang dilakukan adalah tawaf. Anda mungkin pernah melihatnya. Ini adalah tindakan mengelilingi Ka'bah, bangunan kubus suci yang menjadi pusat Masjidil Haram dan titik fokus bagi umat Islam di seluruh dunia saat mereka sholat. Buku panduan ini sangat spesifik tentang aturannya. 7 putaran, berlawanan arah jarum jam, dan semuanya dilakukan dalam keadaan suci. Secara simbolis, ini sangat kuat maknanya. Setiap jemaah bergerak serempak dengan jutaan orang lainnya, seolah-olah mereka adalah planet yang mengorbit di sekitar satu pusat spiritual, yang melambangkan persatuan mereka di hadapan Tuhan. Dari semua ritual, ada satu yang dianggap sebagai puncaknya haji.
Menurut buku panduan, jika seorang jamaah melewatkan momen ini, seluruh hajinya menjadi tidak sah. Inilah wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah. Pada hari ke-9 di bulan haji, jutaan jemaah berkumpul di Padang Arafah dari siang hingga matahari terbenam. Ini bukan tentang gerakan, tapi tentang keheningan dan doa yang sangat khusyuk. Buku panduan menggambarkannya sebagai momen introspeksi dan pertobatan yang mendalam, sering dianggap sebagai miniatur dari hari penghakiman, di mana setiap jiwa berdiri sendiri di hadapan Tuhannya. Nah, disinilah buku panduan modern ini benar-benar menonjol. Isinya bukan cuma membahas ritual kuno, tapi juga membahas realitas modern dalam melayani jutaan orang, termasuk mereka yang punya kebutuhan khusus. Kutipan dari Menteri Agama ini menangkap esensinya dengan sempurna. Ada dorongan yang disengaja untuk menciptakan haji yang adil dan ramah bagi lansia. Ini adalah pengakuan bahwa ibadah haji harus bisa diakses oleh semua orang, terlepas dari usia atau kemampuan fisik mereka. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana itu diwujudkan dalam praktek. Buku panduan ini menguraikan adanya keringanan hukum atau rukhsah. Jadi, kalau seorang jemaah lansia tidak mampu melakukan ritual yang berat seperti melempar jumroh, mereka punya opsi untuk mewakilkannya. Mereka juga dapat akses prioritas ke transportasi. Ini adalah pendekatan yang pragmatis dan penuh kasih sayang untuk memastikan setiap orang bisa menyelesaikan ibadah mereka dengan aman dan bermartabat. Akhirnya, kita sampai pada tujuan akhir dari seluruh perjalanan ini. Karena ini bukan hanya tentang menyelesaikan ritual, ini tentang apa yang terjadi pada diri seseorang setelahnya. Tujuan utamanya terangkum dalam dua kata, Haji Mabrur, yang secara harfiah berarti haji yang diterima. Buku panduan ini menekankan bahwa ini bukan cuma soal menyelesaikan ritual dengan benar, ini adalah tentang mencapai sebuah transformasi, perubahan karakter yang mendasar dan positif, yang dibawa pulang setelah perjalanan selesai. Dan tanda-tandanya bukanlah sesuatu yang mistis, mereka sangat nyata dan bisa diamati. Seseorang yang telah mencapai haji mabrur, menurut buku panduan ini, akan menunjukkan tutur kata yang lebih baik, kepedulian sosial yang lebih besar, dan keinginan untuk menyebarkan kedamaian. Dampaknya seharusnya terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini membawa kita pada pertanyaan penutup. Bagaimana sebuah ziarah yang intens, yang berlangsung hanya beberapa minggu, punya kekuatan untuk menanamkan perubahan yang bertahan seumur hidup? Buku panduan ini seolah menyiratkan bahwa jawabannya terletak pada kombinasi persiapan yang mendalam, ritual yang kuat, dan niat yang tulus untuk kembali sebagai pribadi yang lebih baik.